Shalom, selamat pagi. Kita jumpa kembali dalam renungan harian Logos HKBP Limo, Jumat 11 November 2022. Saudara yang kekasih, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita untuk menjalani hari yang baru ini. Firman Tuhan tertulis pada 1 Petrus 1 ayat 25. Saya bacakan firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, hidup adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Hidup kita adalah kesempatan untuk melakukan yang baik dan benar seturut firman Tuhan. Melalui renungan pagi ini diharapkan kita supaya mendapatkan iman dan pengharapan. Dalam kehidupan kita tentu banyak yang kita lalui. Kadangkala kita mengalami keceriaan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Dan sebaliknya kita juga menjalani kehidupan ini, kadangkala kita melewati kesedihan, kepahitan, permasalahan, maupun menghadapi penyakit dan duka. Untuk itu, saudara yang kekasih, inilah gambaran situasi hidup kita. Untuk itu, marilah kita menghadapi hidup ini seturut dengan firman Tuhan. Dalam tahun 2023, wacana mengatakan negara kita menghadapi kesulitan ekonomi global. Untuk itu, dari manakah datang pertolongan untuk menghadapi itu semuanya? Tentu kita harus bertumbuh iman kita dan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Apakah kita pupus harapan kita? Buntukah jalan hidup kita? Tentu tidak. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Umat tidak akan tersesat apabila melakukan kehendak Tuhan. Jangan kita mengandalkan pikiran kita, jangan kita mengandalkan kemampuan kita, jangan kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi marilah kita datang kepada Tuhan, mengingat kembali firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kita bekerja dengan iman dan pengharapan. Bisa saja kita gagal jika kita tidak bertumbuh dengan iman. Saudara yang kekasih, ujian dalam kehidupan ini perlu taat, setia, berpegang teguh pada firman Tuhan. Setia sampai selama-lamanya. Kita harus setia sampai akhir dan sampai bertekun berdoa. Berdoa, bekerja seperti yang dikatakan orait labora. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan baik, bekerja apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Tentu kita melakukan dalam kehidupan kita, berbuat baik kepada sesama saudara kita, berbuat baik sesama manusia. Kita harus hidup kudus. Inilah yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Kita kembali ditegaskan firman Tuhan, tidak pernah berubah firman Tuhan. Sekalipun dan bumi berlalu, tetapi firman Tuhan tidak berlalu dan tidak berubah dan kekal selama-lamanya. Untuk itu kita diingatkan kembali, kita membaca firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita, baik di tempat pekerjaan kita
tentu apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga untuk menyiapkan tempat orang yang percaya. Untuk itu, menghadapi kehidupan kita di dalam dunia ini, kita harus berteguh dalam iman dan harus hidup kudus. Karena Tuhan Yesus hidupnya adalah kudus, tentu kita pun dalam kehidupan kita ini harus hidup kudus, menjaga perbuatan kita, menjaga ucapan kita, maupun terutama di tempat pekerjaan kita. Pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan, kita harus melakukan dengan baik, dengan jujur, dan tidak berbohong, dan tidak iri, dan tidak cemburu kepada orang lain. Tetapi marilah kita hidup kudus, saling mengasihi, saling menyayangi antara sesama, dan kita harus percaya bahwa Tuhan memberkati kita semua. Saat ini dalam kehidupan ini banyak sekali tawaran-tawaran, banyak sekali bagaimana caranya supaya kita untuk itu kita harus waspada supaya kita tidak tersesat. Mari terus kita dalam kehidupan kita ini, tentu kita anak-anak Allah yang telah lahir dibarukan oleh firman Allah yang hidup, memberikan jaminan dan pengharapan kepada kita. Saudara yang kekasih, selama kita mendasarkan firman Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita, kita tentu tidak goyah dalam menghadapi masalah. Kita harus tekun, kita harus rajin membaca dan melakukan firman Tuhan. Kasih persaudaraan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Firman Allah kekal dan menjamin kehidupan kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai kami sehingga kami bisa melewati malam, dan kami hadir pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan melalui firman-Mu supaya dalam kehidupan kami pada hari ini, dalam aktivitas kami, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami hadapi, boleh Tuhan kuatkan melalui firman-Mu. Iman kami bertumbuh dan kami hidup kudus dalam melakukan aktivitas kami pada hari ini. Bapa di dalam surga, berkati kami semua ya Tuhan, mulai dari jemaat-Mu, dari bayi hingga lansia, kiranya Tuhan yang memberkati saudara kami yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, kiranya tangan-Mu yang kudus yang menjamah tubuh mereka, sehingga penyakit dari dalam tubuh mereka boleh Tuhan sembuhkan. Yang bergumul Tuhan, yang bermasalah, kiranya Tuhan yang menghibur mereka, yang memberikan jalan yang terbaik. Demikian juga Tuhan anak-anak kami yang dalam berpendidikan, kiranya Tuhan memberikan kemampuan sehingga mereka mampu melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan semua, biarlah Tuhan yang menuntun kami dalam perjalanan hidup kami hari ini. Tuhan yang mengajari kami, Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua gereja-Mu, berkati juga Tuhan Prahlado dan Uluan Huriam, berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami mengucap syukur. Amin. Salam, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.